Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qurriba ila ahadikum ta'amuh wa fi rijlaihi na'lan falyanza' na'laihi fa innahu arwahu lil qadamain wa huwa minas sunnah. Jadi ujar Nabi, beliau bersabda, jikalau makanan seseorang itu dihidangkan kepada seseorang, didekatkan, sementara orang itu wa fi rijlaihi na'lan, dia masih pakai sandal atau pakai sepatu, falyanza' na'lai, maka kata Nabi, lepaskan sandalnya atau sepatunya. Fa innahu arwahu lil qadamain, karena melepas sandal atau sepatu ketika makan itu memberikan kenyamanan, kelapangan, kebaikan bagi kedua telapak kakinya. Ini hebatnya Rasulullah. Ya, Nabi tidak berbicara dengan sekedar ucapan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi ucapan Nabi itu memang betul dibimbing oleh Allah. Nabi tidak pernah sekolah kedokteran, tapi masalah makan aja ada segi kesehatan. Makanya semua amalan kita ini mesti ada ilmu kesehatannya. Wudu, kenapa dilarang pakai ma'ul musammas, air yang tersenter matahari? Nah, di situ dikatakan yurisul judam, yurisul baras, menyebabkan penyakit kulit. Nabi tidak pernah sekolah kimia, tidak pernah, tapi itu diteliti dengan ilmu sekarang terbukti. Nabi menjelaskan tulang-tulang manusia jumlahnya. Nabi tidak pernah mengoperasi manusia, tapi menyebutkan jumlah tulang manusia betul. Ya, likulli mafsal sadaqah, kata Nabi. Tiap-tiap tulang-tulang ini ada sedekahnya. Jumlah kita ini 360 tulang dalam badan ini. Paling banyak di kepala. Kepala ini kan kayaknya satu, Pak. Sebenarnya rangkaian kayak gabungan satu-satu gitu, disambung-sambung gitu. Makanya anak bayi itu tulangnya getar. Kalau masih baru lahir, dia itu tidak keras kayak sekarang. Maka jangan heran kalau ada anak jatuh dari tempat tidur, dia cukup diurut. Tapi kalau orang tua jatuh di kamar mandi, cukup pakai keranda. Kemarin di tempat kami jatuh, meninggal juga jamaah kami, ketua masjid di 2 masjid malahan, pengurusnya itu sama, jatuh di kamar mandi. Ya innalillah. Karena tulangnya udah keras. Kalau bayi itu masih goyang gini, Pak, ada apa, ibarat jatuh itu masih gini, tulangnya masih gini, nah lentur, masih ada selah, Jadi semuanya, dan paling hebat-hebatnya yang diteliti oleh orang-orang dokter kesehatan itu, ternyata paling hebat itu di dalam sholat. Asal bener. Ayo coba sampean ruku yang bener, apalagi sudah tua-tua kayak sampean gini. Ruku yang kayak gini, Pak, saya yakin di belakang paha ini ketarik sampean. Ayo tahiyat yang bener, waktu tahiyat kaki, telapak kaki kanan ini ditegakkan, itu sini sampai ini otot-otot ketarik semuanya. Ya, kenapa laki-laki kok terbuka, perempuan kok tertutup?
karena di situ suruh nyangga barangnya. Nah kalau nyangga itu yang bikin sehat, yang tidak disangga itu yang tidak bagus. Subhanallah, sampai masalah istinsak, dokter Jerman itu meneliti tentang istinsak. Kalau kan kita cuma denger gitu dok, kalau mereka enggak, mereka itu masuk Islam karena penelitian. Quran itu diteliti, jumlah ikan yang di permukaan laut yang warna-warni ikan ini cuman 10% dari ikan yang diciptakan Allah. Yang terbanyak justru berada di dalam lautan yang paling gelap, dasar laut. Ya, subhanallah, Allah ciptakan. Jadi istinsak itu Pak, ya itu kalau nyedot air gini Pak, ya kan berkemur, terus disedot gini, itu usahakan dalam fikih ila somahaihi. Somahai ini pertemuan ini loh Pak, lubang ini sama lubang ini nyambung jadi satu di sini, dan di otak di saraf ini pas di somahai ini, kalau terkena air maka kepala menjadi pening, teng, ya rasanya teng. Lah itu bahasa gini Pak, lampu mati terus dinyalakan tek. Lah kita nyedot ini teng gini nih, saraf-saraf di sini nih, dan itu merangsang supaya kita jauh dari penyakit stroke. Di dalam, sebab kalau pakai anu enggak bisa kalau enggak pakai air, ya. Untuk supaya merangsang ini kalau enggak pakai air enggak bisa. Pakai apa maunya? Tusuk gigi. Termasuk yang baru diteliti tentang kehebatan itu tidur ala Rasulullah. Tidur caranya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tidur yang terbaik. Tidur miring kanan, ya. Nah ini jantungnya kosong. Duk, duk. Jadi sampai tidur duk, 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 duk. Dan subhanallah tidur itu kan tidak ngapa-ngapain Mbak, tapi ada orang tidur malah keringetan. Orang itu kalau keringetan harus lari-lari, tidur tahu-tahu sini keringet semuanya, jantungnya ini bebas olahraga Pak. Deduk, 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 jadi normal. Makanya makruh itu berarti tidak baik. Sesuatu yang makruh kalau dikerjakan terus-menerus membawa mudarat. Kenapa kencing berdiri itu makruh? Kenapa makan berdiri itu makruh? Ya, ternyata diteliti orang yang sering kencing berdiri menyebabkan ginjal. Ya, termasuk orang makruh minum dengan meneguk gini. Bibirnya sama bibir gelas tidak nempel. Ini biasanya aqua atau minum-minuman, atau maaf para pekerja bangunan, petani ya, kalau karena minumnya enggak, tangannya kotor gini dia, enggak bagus. Di situ diterangkan Nabi yurisul kabat, bikin orang kena penyakit jantung, kena penyakit liver. Subhanallah, ya. Sampai makan ini loh, kenapa suruh ngelepas? Begitu makan saraf-saraf ini terbuka. Tahu sampean, orang kalau ahli pengobatan, sakit apa pian Mbak? Jantung. Sakit apa? Liver. Tidak ditusuk livernya, tidak ditusuk jantungnya, cukup dipijit kakinya dok. Aduh gini. Kenapa? Di telapak kaki ini semua saraf badan ditaruh oleh Allah di sini. Sakit jantung sebelah jari-jari bagian bawah, lambung di antara ini, tumit telapak kaki yang sini tuh, limpa
ditusuk gininya. Kan semuanya kalau sampean ngelihat apa namanya refleksif, itu semua ada namanya jantung ini. Kadang-kadang cukup orang titik ini dipijit, dirasakannya apa, ternyata subhanallah enak. Makanya orang desa sama orang kota tidak sama. Orang desa jarang dia sakit. Kenapa? Kemana-mana tidak pakai sandal. Kita di dalam rumah pakai sandal. Yang petani 80 masih pegang cangkul gini, 90 dikawinkan gadis masih hamil, Pak. Loh, betulan di tempat kami itu ada orang umur 90 tahun kawin sama anak umur 16 tahun, hamil juga, punya anak 2. Iya, kebetulan anaknya itu muridnya istri saya, seorang duda kawin sama gadis. Sama ini kok bisa punya anak segitu? Loh, jangan dianggap 90 yang atas, bahwa masih 17. Dan survei membuktikan anak 2, kan gitu, bukan sekedar ngomong, anaknya 2 ya. Subhanallah. Jadi makan itu terus makan, kenapa Nabi itu ngajarkannya gini? Nah, jadi makan itu gini sebenarnya. Jadi kaki yang kiri ini, telapak kaki itu didudukin pantat, gini ya. Terus kaki ini ke atas gini nih. Terus pendengnya dilepas ya. Kenapa nih? Makan ini langsung serut, langsung gini, makanan ini langsung turun. Karena langsung turun, cepat kenyang. Makannya sedikit tapi langsung kenyang. Tapi kalau gini, nyantol di usus saya tidak kenyang, makannya banyak terus nambah. Makanya kata Nabi, sumu tasihhu, ya, puasao kau mesti sehat. Kumu tasihhu, sholato yang benar kamu sehat. Kemarin tadi malam saya cerita ini di sini, ngaji di sini sama dengan pengajian di rumah. Jadi kalau di rumah malam tadi saya baca di sini, saya baca di sini. Karena saya baca kitab ini juga di rumah malam Rabu. Jadi pas, karena malamnya sana sini, paginya malamnya sana, paginya sini. Jadi pas tadi malam ada satu jamaah saya yang istrinya tadi malam cerita, karena kemarin mau operasi dia, ususnya itu lengket, jadi makanan tidak bisa masuk. Akhirnya kemarin dikeluarkan melalui hidung, makannya disedot karena tidak bisa jalan, lengket gini ususnya semuanya. Rencana dokter operasi, dokter sarankan operasi, dipotong yang lengket. Ada satu dokter hebat, dia sarankan tidak usah operasi dulu. Terus apa? Puasa 4 hari. Puasa 4 hari. Kalau memang tidak teratasi, kita operasi. Subhanallah, puasa 4 hari ini, waktu berbuka tidak boleh makan. Namanya berbuka kan makan, Bu, ya. Ini berbuka tidak boleh makan, cukup minum air 3 sendok. Jadi waktu azan minum 3 sendok air, serut, nanti tunggu lagi, nanti agak malam 1 jam minum 3 sendok dulu, minum lagi 3 sendok, jadi 3 sendok aja. Terus nanti makan sedikit. Subhanallah, Bu, ususnya yang nempel itu jadi lepas semuanya, terurai, jadi tidak jadi operasi dia. Jadi resepnya cuma minum 3 sendok air waktu berbuka, sahur gitu juga, nanti malam makan sedikit, terurai, tidak pakai operasi 4 hari. Makanya sampai kalau mau ada orang mau operasi, sampai lihat pasti suruh basah. Mau cek apa, cek up, kacep ini itu namanya,
check up ya. Nah, suruh puasa. Dokter yang mengatakan itu, apa yang disampaikan Rasulullah itu benar, tidak ada dusta. Buktinya untuk ngobatin gitu, cara manjung ke puasa aja selesai. Makanya kita ini ibu, maaf ya, sebenarnya diperlukan kita ini kadang-kadang ada puasa dalam 1 minggu itu. Makanya ada Senin, ibarat kerja itu ada istirahatnya. Gula supaya ternetralisir dengan puasa, kolesterol ternetralisir dengan puasa. Sebab puasa itu ketika lapar, gulanya itu dimakan di dalam lemak kita, diambilin. Jadi yang persiapan itu diambilin sehat. Jadi kalau dengar hadis-hadis masalah gini-gini nih, saya kagum sama Rasulullah, luar biasa. Sampai ada buku, ya, satu kitab namanya Kitab Tibbun Nabawi. Apa namanya? Ilmu kedokteran. Sampai di situ ada obat kalau orang tidak hamil-hamil, yaitu suruh makan safarjal. Jadi termasuk ini, wahwa minas sunnah. Jadi kalau makan tidak sandalan atau sepatu lepas itu termasuk sun. Nah ini kadang-kadang acara di gedung-gedung itu Pak, pas acara kemantenan sudah makannya berdiri, ya, makan ngambil banyak terus ndak habis, terus makannya bekesahan, terus pakai sepatu. Banyak yang kita kalau berselisihan dengan sunnah. Rawahu Abu Ya'la an Anas. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kathurat dzunubul 'abdi, jikalau banyak dosa-dosa seorang hamba, dosanya banyak, sementara Allah masih sayang, kepingin dosanya itu diampuni oleh Allah, dicarilah cara menghapus. Falam yakun lahu minal amal ma yukaffiruha, tapi hamba ini yang banyak dosanya tidak ada dimiliki baginya amal yang sekiranya amal itu bisa melunturkan dosanya dia, menghapus. Sebab untuk menghapus dosa itu tentu dengan istighfar, dengan puasa, dengan sholat, dengan haji, dengan sedekah, dengan taubat. Itu memang penghapus dosa. Berangkat ke masjid, tidak pernah ke masjid, ya. Siapa orang yang berjalan ke masjid selangkah, kataballahu lahu bikulli khatwatin, selangkah ditulis oleh Allah asra hasanat, 10 kebaikan, wa maha anhu asra sayyiat, Allah ampuni 10 dosanya, wa rafa'a lahu asra darajat, Allah muliakan dia 10 pangkat kemuliaan. Ternyata di situ juga tidak pernah, sodako. Setiap mau sodako kotak amal lewat, pura-pura tidur, ya. Ini dicari puasa, tidak pernah puasa, zikir tidak pernah, istighfar. Akhirnya apa kata Allah? Kuberikan kau kenikmatan, kau cukupkan rezekimu, kuberikan kau anak istri, kau berikan kau pekerjaan, semuanya udah kuberikan. Tapi kenapa kau terus berbuat dosa? Kapan kau mau menghadap kepada aku? Man lam yubil 'ala Allah bimulatafatil ihsan kida ilaihi bisalasil intihan. Siapa orang yang dikasih oleh Allah dengan sifat lemah lembutnya, badan enak suruh sholat, mata enak suruh ngeliat Quran,
mulut bisa ngomong pakai zikir, kaki sehat suruh ke masjid. Nggak ada semuanya. Sementara Allah mau melebur, menghapus dosa orang ini, nggak ada. Akhirnya apa? Orang ini dijerat oleh Allah, kidah, dikasih tali lehernya, cuman talinya ini supaya nggak kemana-mana. Alhamdulillah. Nah, ini lagi Pak, bersin suruh alhamdulillah. Kalau sampean, menurut sampean, bersin itu sakit apa sehat? Nah itu kan hebatnya Nabi Muhammad. Dokter neliti bersin itu satu manusia di titik nol, kekurangan oksigen digetarkan, yang darah yang macet-macet digetarkan, getar semuanya. Kayak sampah di selokan itu loh, kalau dibiarkan alirnya ngalir normal, airnya nyumbet, ndak bisa, harus didorong pakai supaya sampahnya jalan. Caranya kasih bersin, hajim, alhamdulillah, berarti nikmat. Bersin lagi, hajim, alhamdulillah. Doakan yarhamukallah. 3, hajim, alhamdulillah. Nah, tunggu keempat. Kalau ndak bersin berarti orang itu sehat. Hajim sampai keempat berarti orang ini pilek. Wis biarin, kalau bersin lagi ndak usah didoakan, orang pilek. Lah terus alhamdulillah yarhamukallah, alhamdulillah yarhamukallah, pilek terus dia. Nah, berarti sudah. Ya itu ini loh. Berarti kalau hajim seharusnya kalau itu penyakit doanya inna lillah, musibah kalau. Tapi ini doanya alhamdulillah. Dokter neliti ternyata subhanallah. Loh itu loh. Dokter itu bingung lihat harusnya inna lillah wa inna ilaihi, karena musibah, mati lampu aja klik, mati lampu loh ini, baca inna lillah. Piring pecah ter, inna lillah. Ini bersin. Malah doanya alhamdulillah, berarti nikmat. Jadi begitu dikasih nikmat, dia tidak mau menghadap kepada Allah. Allah kepingin, maaf, dosanya orang ini diampuni oleh Allah. Akhirnya ditarik sama Allah. Dah, ku maafkan dosamu. Ku cari di dalam sholat tak kutemukan, di dalam puasa tak kutemukan, di dalam zikir tak ada. Semuanya Allah bingung nyari ini apa hambaku. Akhirnya dikasih namanya tali ini namanya ujian. Anjing kalau dilatih, Pak, itu mesti di lehernya ada tali, tidak dilepas. Kenapa? Lek ndak nurut, itu mesti talinya gini. Ndak percaya sampean lihat orang yang pelatih loh ya, pelatih anjing. Itu mesti rantainya gini, tali panjang, serut di tangan. Itu terus di belakangnya tangan ini, dia tidak pegang semua tali. Talinya mesti ada sisa paling ndak segini. Digini kan. Untuk apa? Kalau anjing ini tidak nurut, sisanya ini buat nyamblek kepalanya. Pak. Tidak semuanya dipegang ujungnya gini, enggak, dia gini kan. Supaya sisa ini untuk mukulkan ke kepalanya dia kalau tidak nurut dilatih. Orang gitu juga kadang-kadang gini-gini tidak nurut. Kadang-kadang orang sadar itu karena sesuatu, Pak. Mentok dia maksiatnya sama Allah, dikasih tek, dikasih sakit. Ada dulu saya kenal sama seseorang, lama sudah Pak. Orangnya orang cukup, orang kaya. Orang kaya, kalau minta harus kesampaian. Ada motor baru gitu, keluaran, besok harus sudah punya. Kalau ndak sama orang tuanya, wis pokoknya bikin masalah, harus belikan. Itu kalau namanya barang baru, Pak, orang kaya buat ngepot-ngepotan, tewajak, akhirnya natap trotoar, kakinya dua-duanya patah, nggak bisa jalan. Subhanallah, tak tanya, sebab beliau pakai ini ke masjid. Apa jawabannya? Pak Ustadz, ya Allah,
Dulu kalau mungkin, kalau Allah tidak ngasih nasihat saya dengan cara ini, mungkin saya tidak kenal masjid. Tidak dengan cara gini saya tidak bisa baca Quran. Dulu saya tidak pernah pegang Quran. Dulu saya tidak pernah sholat. Pokoknya seneng-seneng. Begitu maaf, dua kakinya ini patah, tidak bisa kemana-mana. Akhirnya apa? Setiap hari minta diantarkan keluarganya ke masjid. Di masjid dia belajar Quran. Akhirnya bisa baca Quran. Sampean mungkin kalah. Kalau beliau itu kadang-kadang baca Quran seminggu khatam. Lah wong nganggur memang, nggak kemana-mana sudah. Yang ngaji merasa dosa. Loh ini loh, ketika dikasih oleh ujian justru itulah ada kasih sayang Allah. Sadar. Jadi kadang-kadang orang itu disadarkan oleh Allah. Memang maunya Allah itu sampean sehat, ibadahnya tekun, duitnya banyak sodako. Maunya Allah itu gitu. Banyak duit bisa kemana-mana, ibadah kemana-mana. Orang tidak repot, ada duitnya sudah. Ya kalau ada pengajian pagi, nyantai, duit ada, beras ada. Ngapain repot? Tapi tidak pernah. Akhirnya dikasih ujian oleh Allah, jatuh terpuruk, usahanya macet, bingung. Badan sehat jadi sakit, anak baik jadi musingkan kepala, bini awalnya baik jadi cerewet. Ya kalau akhirnya mikir dia kemana dia minta tolong, akhirnya cerita sama Allah sendiri. Cerita sama orang kadang tidak dihiraukan. Akhirnya dia cerita sama Allah, ya Allah, problemanya disampaikan. Kata Allah, inilah yang ku kehendaki dari engkau. Seharusnya kemarin-kemarin kau datang kepadaku, tapi kau tak pernah datang, kecuali dengan cara ini kau mau datang. Makanya dikatakan ta'arraf ilallah firraha, kenalkan dirimu kepada Allah dikala kau nyaman. Ya'rifka fi syiddah, Allah akan kenal kepadamu dan mengenalkan kepadamu dikala kau masa sulit. Kau dikenal oleh Allah. Jadi kalau orang itu mau diampuni dosanya sama Allah, di dalam ibadahnya tidak ada, maka ibtalallah. Caranya Allah dengan cara orang itu dikasih ujian oleh Allah. Jadi orang ujian itu Pak ada 3. Satu, memang Allah murka, muyak sudah, ya, Allah murka. Satu, kemudian yang kedua, liyukafiroha, Allah kasih ujian supaya dosa orang ini habis. Allah sayang, ya, disegerakan di dunia dosanya supaya habis. Makanya orang sakit itu dosanya dikurangin kalau dia memang mengambil ibarat. Sakit, tidak enak badan, ibadah tetap, sholat tetap dikerjakan walaupun sakit, ngerti ini dari Allah. Alladzina idza asabathum musibah qalu innalillah, ini semuanya dari Allah, wa inna ilaihi rajiun, aku nanti kembali kepada Allah. Diserahkan, sabar, walaupun sakit tetap sholat, walaupun sakit tetap zikir. Tidak ada nyaci maki Allah, ndak. Ini sampai mati orang ini dengan kondisi seperti itu, maka semua dosanya diampuni oleh Allah. Man mata ala maradin mata syahidan, orang yang meninggal posisinya sakit, maka dia matinya mati syahid. Ada orang dikasih ujian oleh Allah bukan untuk sekedar menghapus dosa, tapi Allah mau meloncatkan orang ini lebih tinggi dalam kedudukannya, yang tidak bisa dicapai dengan cara sholat, tidak bisa dicapai dengan zikir, tidak bisa dicapai dengan, sebab apa? Ini ujian, amalannya adalah amalan hati, yang berlaku adalah sabar, yang berlaku adalah ridho. Makanya ada satu cerita di zamannya Sufyan Tsauri. Imam Sufyan ini tabi'in, gurunya adalah sahabat Nabi. Ada orang sakit, dia datangin.
didoakan, namanya orang datang. Guys, kalau datangin orang sakit kan, syafaqallah, moga-moga Allah kasih sembuh sampean, Allah yasfi, moga-moga Allah kasih lekas sembuh sampean. Allahumma inni as'alullah rabbal arsyil azim, Allahumma inni as'alullah al-azim rabbal arsyil azim ayyasfiak. Doakan, amin, kata sakit. Ya biasanya orang datangin orang sakit kan kalau pertama sakit, kalau lama sakit kan tidak ada yang datangin. Ya kalau mana Bu Anu sakit, ayo kita jenguk yuk. Itu sekali aja jenguk, habis itu nggak pernah jenguk lagi. Ini ndak ada satu-satu masjid, satu jambang datang, mereka doakan. Namanya doakan ya amin, amin, lekas sembuh pian, alhamdulillah, amin, lekasin Allah, moga-moga Allah kasih sembuh, amin, amin terus. Ternyata ndak sembuh-sembuh. Ya, ndak sembuh. Akhirnya sudah lama karena ndak sembuh-sembuh, akhirnya kangen lagi orang-orang. Ayo kita doakan, kita datangin. Maka beliau datang. Doanya seperti yang kemarin, yang dulu-dulu. Apa kata yang sakit? Udah ndak usah didoakan. Loh kenapa? Maka beliau cerita, dulu aku beribadah dengan ibadah dohir badan ini, nah cara puasa, sholat itu bagus. Aku tidak mendapatkan sesuatu yang kulakukan melebihi dengan ibadah dengan hati. Sholat itu tetap sholat, tapi tidak bisa banyak orang sakit. Ya paling sholat fardu. Ya kalau setelah aku berlaku sabar, kata beliau, aku mendapatkan sesuatu yang tidak kudapatkan di dalam ibadah-ibadah yang dulu. Justru sekarang aku mendapatinya. Apa itu? Katanya orang ini, alhamdulillah, setiap pagi dan sore aku bertemu para malaikat. Kadang ada yang datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau sampean ada juga pang datang malaikat, cobaan malaikat pencabut nyawa, sekali datang harus bawa. Ya kalau orang sakit itu 4 malaikat dikirim. Jadi kalau ada orang sakit, dalam kitab apa namanya Daqaiqul Akhbar, itu orang sakit dikirim 4 malaikat. Setiap orang sakit, satu langsung begitu sakit nggak enak badan, kirim, kata Allah, 4 malaikat siapkan, nggih ya Allah, berangkat datangin fulan bin fulan, labbaika ya Rabbi. Satu, Allah kirim malaikat pencabut, ayo nyawa, ayo orang sakit, malaikat pencabut kekuatan. Orang sehat sakit langsung set, kayak ndak punya tenaga, minum aja kadang disendokin sama keluarganya. Kedua, malaikat pencabut ketampanan. Ibu yang cantik jadi layu, bapak-bapak yang tampan jadi sayu. Lah ini ndak ada senyum sama sekali, pucet. Yang ketiga, malaikat pencabut rasa. Di lisan kita ini ada 8 rasa, tapi masing-masing rasa ada triliunan rasa. Ada manis, tapi manis ini jumlahnya triliunan. Kok gitu? Saya tanya, pepaya ada yang manis? Pepaya ada yang manis? Ada. Semangka ada yang manis? Ada. Saya tanya, manisnya sama enggak? Sama enggak? Enggak sama. Durian enggak sama. Manisnya teh enggak sama. Manisnya kopi enggak sama. Manis tapi enggak sama semuanya. Tapi nanti satu sama. Ya. Masem beda-beda semuanya. Masemnya mangga sama masemnya salak enggak sama. Enggak sama. Tapi subhanallah, begitu nikmat rasa diambil, semuanya jadi satu. Tidak ada bedanya soto Makassar sama soto Lamongan. Kalau sudah sakit, semuanya pahit. Satu aja. Kalau sudah sakit gini kasih durian, pahit.
semangka pahit. Makanya kalau ada orang sakit tidak usah dibawakan makanan. Keliru sampean kalau ada orang sakit bawa macam-macam buah-buahan, enakin yang nunggu aja sampean, yang nunggu plangplung makan durian, makan yang seumur-umur mungkin pian malas nukar buah. Yakin saya kalau ndak ada di undangan ndak mungkin makan pian, atau dekat dengan parak sama guru atau habib ndak makan tuh apa yuk, anggur telunjuk. Tahu lah sampean, anggur telunjuk ini sekilonya 150, 170. Kalau anggur yang biasa kalau dimakan itu 35. Nih, yang hitam gini nah, itu manis mesti, tapi harganya juga manis. Tapi kalau sakit semuanya pahit. Apa yang rasa ndak pahit walaupun sakit? Amplop. Biar sakit dia. Biar sakit gini loh Bu. Ada orang ngeluarin amplop bisa senyum padahal tadinya gini aja. Ya Pak Ji, ya sakit. Jadi ya mau bulik ngeluarkan amplop ini bisa senyum Bu. Nah, kenapa saya bilang pakai amplop? Nah, kalau orang kaya mungkin tidak ada masalah sakitnya. Bagi orang susah menolong dia. Kalau buah-buahan tidak bisa dipakai, tapi kalau duit bisa dibelikan buah-buahan. Kepingin anggur aku, jadi anggur aja yang dibeli. Kalau pian bawa jeruk, bawa semangka, bawa melon, bawa gula, bawa roti, yang makan itu yang nungguin aja. Maaf, begitu amplop Bu dibukain, nebus obat pagi 1,5 juta, dibuka amplop ada 1.300.000. Alhamdulillah tombok 200. Begitu dibuka, belinya obat 1,5 juta, amplop dibuka ada 2 juta. Alhamdulillah masih untung 500. Loh, ini Bu betulan. Jadi kalau datangin orang bawa amplop, kalau orangnya kaya ya ndak usah dibawakan apa-apa, bawakan doa. Sebab kadang-kadang kalau diamplopin pelecehan dia ya. Mobil ada 12, Alphard, Fortune, Pajero, ngamplopin 20.000, malu-maluin ya. Dah doakan aja Ji, aku ndak bisa ngasih apa-apa Ji, mau tak kasih duit pian banyak Ji, lu doakan elaka sembuh pian ya, amin. Senang aja ya. Jadi kadang-kadang orang susah itu Allah angkat derajatnya Pak. Makanya Rasulullah sakit. Justru yang tidak pernah sakit seumur hidup Fir'aun. Jadi pian kalau sehat terus jangan senang-senang, koreksi dulu. Dengan kesehatan itu pian parak enggak sama Allah. Kalau pian sehat tambah parak sama Allah berarti itu nikmat. Kalau pian tambah sehat tapi jauh daripada Allah berarti itu sehat adalah musibah. Nah itu, saya kira cukup itu dulu apa yang saya sampaikan. Moga-moga semuanya bermanfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Semuanya moga-moga diberikan kelapangan rezeki, keberkahan hidup, ditakdirkan bisa ziarah ke makamnya Rasulullah, ziarah ke Baitullah, menunaikan ibadah haji dan umrah, meninggal husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ummati sayyidina alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tatma'innu biha qulubana wa tanfa'u biha ulumana, taqdi biha hawaijana wa tarfa'u biha darajatina, tahdi biha qaumana wa tukhlisu biha qulubana, tulhibna bi ulumil laduni wa tukrimuna biha bis sa'adah wal karamah ma'a dhurriyyatina, tuksiru bi amwalana wa ashabana wa talamidana wa
آباءنا وأضيافنا وترزقنا اللهم تمام نعمتك وتمام رحمتك وتمام رضوانك وصلي وسلم وبارك على الصحابة عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأولادنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.